Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Sekarang kita masuk di pembahasan berikutnya dari isim yang mansub, al-mustatna. Dalam bab mansub ini yang paling banyak pembahasannya, al-mustatna. Alhamdulillah, insyaallah ini tidak sama dengan waktu di Miftah. Karena waktu di Miftah itu pertama kali kita dengar mustatna. Jadi agak sulit untuk memahaminya. Ini kali kedua. Intinya lebih mudah kita memahami daripada kali yang pertama. Walaupun panjang pembahasannya. Kita lihat pembahasannya. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala al-mustatna. Penulis rahimahullahu ta'ala berkata al-mustatna, yang dikecualikan. Qala, beliau berkata babul istitna, bab pengecualian. Wa huruful istitna'i thamaniyatun. Huruf-huruf yang dipakai untuk mengecualikan itu thamaniyatun, ada 8. Wahi illa wa goiru wa siwa wa suwa wa sawa wa kola wa ada wa hasya. Tidak ada yang baru, alhamdulillah. Semuanya sama dengan di Miftah sebelumnya. Dia adalah illa. Ini yang pertama, ini induk bab ini. Yang kedua goiru. Yang ketiga siwa. 4 suwa. Kelima sawa. Keenam khola, ketujuh ada, kedelapan hasya. Ini alat-alat pengecualian. Nanti di mutamimah baru ada tambahan lagi sedikit. Ada tambahan lagi sedikit. Akul saya katakan, as-sadis minal mansubati al-mustatna. Yang keenam, dari isim-isim yang dinasab adalah al-mustatna. Yang keenam dari isim-isim yang dinasab adalah al-mustatna. Wahwa dia adalah, apa arti al-mustatna? Ini juga perlu dulu diketahui apa itu mustatna. Beliau katakan huwal ismul waqi'u ba'da illah au ihda akhwatiha. Sampai di situ. Itu secara pengertiannya. Kemudian berikutnya itu maknanya nanti. Dia adalah isim yang terletak setelah ilah. Atau salah satu dari saudari-saudarinya. Kalau ada isim terletak setelah ilah. Atau salah satu dari saudarinya ilah tadi. Goir, siwa, suwa, sawa, kola, ada, dan hasya. Itu namanya mustatna. Yang mana kedudukannya, maknanya nanti, mukhalifan fil hukmi lima qablaha. Selalu berbeda dengan sebelumnya. Dalam hukum, selalu berbeda dengan sebelumnya dalam hukum. Nafian wa isbata. Penafian atau penetapannya. Dalam hukum di sini maksudnya bukan hukum i'rab, maksudnya makna fi'il. Makna fi'il yang disebutkan sebelumnya. Makna fi'il yang disebutkan sebelumnya, bukan hukum. Maksudnya hukum apa? I'rab. Misalnya saya katakan
Zaidan. Mana musatnanya? Ini al-musatna selalu beda dengan sebelumnya dari sisi hukum, yaitu selalu beda dengan yang ini. Dari sisi hukum, saya bilang bukan hukum i'rab. Kalau hukum i'rab nanti isim yang terletak setelah il. Sekarang, ja'akum. Apa hukumnya ini? Isbat atau nafi? Penetapan atau penafian? Berarti ini isbat. Ya ini apa? Isbat. Penetapan. Paham kan? Maka kaum tidak ada kata. Apa hukumnya? Apa hukumnya? Apa? Penafian. Ya? Nah, paham? Itu musatna selalu beda dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya ditetapkan, berarti dia dinafikan. Ya, ja'al kaum datang, kecuali Zaid datang. Enggak, kan dia selalu beda. Maka kaum tidak datang. Ila Zaid, kecuali Zaid. Berarti Zaid datang. Itu maksudnya. Selalu beda dengan hukum ini sebelumnya. Secara makna. Hukum maknanya. Kalau dia datang sebelumnya, berarti setelahnya tidak. Kalau sebelumnya tidak datang, berarti setelahnya apa? Datang. Paham pembahasannya kan? Itu makna illah. Namanya juga dikecualikan. Namanya juga apa? Dikecualikan. Kalau sebelumnya datang, berarti yang dikecualikan itu tidak datang. Kalau sebelumnya tidak datang, berarti yang dikecualikan itu datang. Paham kan? Itu pengertiannya dulu. Kalau antum paham ini, paham itu, yang di papan, antum akan paham dengan mudah apa yang diuraikan oleh penulis. Wa makna hada, makna ini artinya anna ma qabla adatil istitna. Anna bahwasanya ma apa yang qabla sebelum adati alat-alat al istitna pengecualian. Yukhalifu ma ba'daha, menyelisihi apa yang sebelumnya fil isbati wan nafi, dalam penetapan dan penafian. Lihat uraiannya, fa in kana ma qablaha musbatan, jika apa yang sebelumnya ditetapkan, kana ma ba'daha manfiyan, maka setelahnya pasti apa? Manfi. Nah, contoh qamal qaumu, penetapan atau penafian? Penetapan atau penafian? Penetapan. Kan qamal qaum penetapan. Illa Zaidan, berarti ini apa ini? Nafi. Kalau sebelumnya penetapan, maka setelahnya illa adalah penafian. Jadi selalu berlawanan. Fa hukmul qiyami thabitun lil qaum wa manfiyun an Zaid. Maka hukum berdiri ada tetap untuk kaum, tapi dinafikan dari Zaid. Wa in kana ma qablaha manfiyan, jika apa yang sebelumnya dinafikan, kana ma ba'daha musbatan, maka adalah apa yang setelahnya ditetapkan. Jadi selalu beda. Iya. Nah contoh, ma qamal qaumu illa Zaidan. Kaum tidak ada yang berdiri kecuali Zaid. Fahukmul qiyami manfiyun anil qaum, maka hukum qiyam dinafikan dari kaum, wasabitun li Zaid, tetap untuk siapa? Zaid. Selesai. Itu uraian pengertiannya. Dari sini kita bisa pahami dengan jelas. Kalau di buku sebelumnya saya tidak jelaskan seperti itu, karena yang penting antum tahu mustatna itu di mana posisinya. Itu untuk dasar. Mustatna itu di mana posisinya? Yang mana dia adalah isim yang terletak setelah apa? Illa. Iya, itu mustatna. Itu yang paling penting untuk pemula. Kemudian kata beliau, wa adatul istitna'i allati dzakaraha al-musannifu rahimahullah samaniyatun. Alat-alat pengecualian yang disebutkan oleh penulis rahimahullah ada 8. Wahia ala salatati aqsam, dia terbagi 3. Itu dari sisi dia huruf isim atau fiil.
Dari sisi lafadznya. Dari sisi lafadznya. Dia terbagi 3. Al-awwalu yang pertama. Ma yusta'malu harfan daiman. Apa yang digunakan selalu huruf. Ya. Harfan huruf daiman selalu. Huruf selalu. Maksudnya selalu huruf. Tidak pernah berubah. Wahwa illa yaitu ini adalah illa. Wa qaddamahal musannifu ala ghairiha. Penulis mendahulukannya atas selainnya. Li'annahal aslu fil istitna'i. Karena dialah asal dalam istitna. Asal yang kedua, ma yusta'malu man daiman. Apa yang digunakan selalu sebagai isim. Wa huwa arba'atu adawatin. Dia ada 4 alat. Wahya dia adalah goir 1. Siwa bil qasri. Dengan dibaca qasr pakai alif bengkok, maksur. Siwa. Wa kasri sin. Dan di kasro sinnya siwa. Ala wazni ridho. Sewazan dengan kata apa? Ridho. Wahadihi. Maksudnya sama-sama fi'al. Sewazan dengan kata apa? Ridho. Wahadihi hiyal lugatul fusha. Ini bahasa yang paling pastinya. Siwa. Paham ya? Suwa. Bil qasr. Dengan dibaca qasr juga. Suwa. Wa dhammu sin. Dibaca qasr pakai alif bengkok tapi sinnya di dhamma. Ala wazni huda. Sewazan dengan kata apa? Huda. Kalau tadi ridho, ini huda. Sama. Yang keempat, sawaun. Bilmat. Dibaca mat. Panjang. Sawaun. Dimat. Wafati sin. Dan di fathah sinnya. Ala wazni sama. Sewazan dengan kata apa? Samaun. Wa yajuzu fiha aidon kasru sin. Boleh juga antum kasro sinnya. Jadi kalau di jumlah semuanya itu jadi 4. Karena siwa, suwa, sawa, siwa. Boleh antum kasro juga sinnya. Ya. Ma'al mat. Dengan bersama mat. Ala wazni bina. Sewazan dengan apa? Bina. Fallugot arba. Maka bahasanya ada 4. Jadi sebenarnya ini 1 saja. Cuman bahasanya ada berapa? Ada 4. Ya, siwa. Ai lugotu siwa. Itu bahasanya siwa. Jadi pertama siwa, paling fasih. Kedua suwa. Ketiga sawa. Keempat siwa. Ada 4. Jadi kalau di jumlah ya cuman goir dan siwa. Cuman goir dan apa? Siwa. Asal itu yang ketiga. Ma yusta'malu tarotan harfan wa tarotan fi'lan. Apa yang digunakan kadang sebagai huruf, kadang sebagai fi'il. Ini nanti yang membuat setelah kata-kata ini nanti boleh dinasab, boleh dijer. Kadang digunakan sebagai fi'il, kadang digunakan sebagai apa? Huruf. Wahwa salatu adawatin. Dan dia ada 3 alat. Wahya dia adalah khola, wa ada, wa hasya. Yaitu khola, ada, dan hasya. Iya, kita lihat tambihat, yaitu sebelum masuk hukum, karena nanti langsung masuk hukum yang dikecualikan dengan illah. Penulis juga di sini, alhamdulillah rinci satu-satu. Belum tidak global karena ini masalah agak sulit kalau dikasih globalkan. Tambihat, beberapa tambih. Al-awalu tambih yang pertama, in qila kaifa abbarul musannif bil huruf. Kalau ada yang berkata atau dikatakan, bagaimana penulis mentakbirnya dengan huruf? Kan belum bilang kan apa tadi di matan? Wa huruful istitna samaniyah. Huruf-huruf yang mengecualikan itu ada berapa? 8. Dia bilang huruf. Sementara kan tadi ada huruf, ada isim, ada fi'il. Kan begitu. Tapi kok belum bilang huruf? Ini masalah. Jadi kadang kalau kita yang membacanya maksudnya berarti semua itu di atas adalah huruf. Paham ini kan? Maka beliau bilang inkilah kalau dikatakan. Kaifa abbarul musannifu bil huruf? Bagaimana penulis mentakbir dengan huruf? Ma'anna adawatil istitna fiha af'al wasma. Padahal
Bersamaan dengan itu, alat-alat pengecualian itu kan ada fiil juga, ada juga apa? Isim. Ujibu anil musannif bijawabain. Jawabannya dari penulis dengan dua jawaban. Paham kan? Kita jawabkan penulis. Kenapa belum begitu? Ahaduhuma, salah satu jawaban untuk penulis, annahu salaka tariqat taglibi. Bahasanya belum menempuh jalan sistem kebanyakan. Ya kan? Coba lihat. Huruf ada berapa? Pertama illah. Yang kedua kola, ada hasya. Kan bisa jadi huruf. Berarti ada berapa ini? 4. Isim ada berapa? 2. Kan cuma goir dan siwa. Kan begitu? Ada 2. Fiil ada berapa? Fiil ada berapa? 3. Kola ada dan hasya. Mana yang paling golik? Mana yang paling banyak? Huruf. Itu maksudnya. Bukan berarti semuanya huruf. Tapi kebanyakannya apa? Huruf. Paham ini? Itu yang belum tempuh. Pakai sistem kebanyakan. Belum takbir dengan yang terbanyak. Iya. Fagollabal hurufa ala goiriha. Maka belum mengalahkan huruf atas selainnya. Karena dia lebih banyak. Dipaham sistem hitungan terbanyaknya tadi ya? Yang Anda hitung tadi. Sanihima. Jawaban kedua bisa juga. Annahu ro'a tariqatal mutaqaddimin. Bahasanya belum menjaga caranya orang-orang terdahulu. Belum menjaga caranya orang-orang terdahulu. Kenapa? Gimana itu mereka? Fa innahum yutlikunal hurufa wa yuriduna bihal kalimat. Sesungguhnya mereka orang-orang terdahulu, ya, mereka menggunakan huruf, tapi mereka inginkan adalah kalimat. Tapi mereka inginkan adalah apa? Kalimat, kata-kata. Itu mencakup di dalamnya apa? Isim, fiil, huruf. Jadi tapi mereka bilang apa? Huruf. Padahal apa? Ada isim, ada fiil, ada huruf. Maka yang belum bilang sawaun kanat af'alan au asma'an au hurufa. Sama saja apakah di dalamnya ada fiil, isim atau apa? Huruf. Tapi mereka menggunakan kata huruf dalam mentakbirnya. Ini 2 jawaban. Iya. Kalau disyarah kan sudah aman. Karena disyarah belum enggak katakan huruf, tapi belum katakan apa? Adat. Kalau adat kan alat-alat artinya. Berarti namanya alat-alat itu kan bisa huruf, isim, fiil. Dipahami ini? Jelas ya? Pakai kata adatul istitna. At-tambihu tsani, tambih yang kedua. Qaulu tamaniyah, perkataan penulis 8. Seharusnya kan ada 8 kan? Misalnya kan illa, goir, siwa, dan lugonya kan? Kola ada dan hasya. Itu kan cuma 6. Kenapa belum bilang 8? Padahal siwa itu sama dengan suwa, sawa, siwa, sama dengan siwa. Ay binaan ala anna kullan min lugoti siwa adatun mustaqillah. Yaitu dibangun atas dasar bahwasannya setiap dari lugonya siwa itu alat tersendiri. Paham kenapa belum bilang 8? Yaitu belum menganggap lugonya siwa tadi kan bisa dibaca banyak. Itu termasuk alat tersendiri. Itu kenapa belum bilang 8. Wa illa, dan jika tidak, wa illa ini asalnya wa illa, bukan illa alat istitna. Wa illa, dan jika tidak, makanya artinya seperti itu. Dan jika tidak, fahiya sittun, maka dia hanya 6. Ya kan? Hanya 6. Karena siwa
dan lugonya dihitung satu. Ya. Asalif. Yang ketiga. Tambih yang ketiga. Al-ismul madkuru ba'da adatil istitna yusamma mutatna. Isim yang disebutkan setelah alat-alat istitna itu dinamakan mustatna. Ingat itu? Mustatna itu isim yang terletak setelah alat. Kalau sebelum alat, wal ismul madkuru qablaha yusamma mustatna minhu. Isim yang disebutkan sebelum alat namanya apa? Mustatna minhu. Wal adatul lati bainahuma tusamma adatus istitna. Dan alat-alat yang terletak antara keduanya itu dinamakan apa? Alat-alat pengecualian. Ini 3 istilah. Nanti sisa tam, mujab, manfi, nakis. Ya kan? Akan dibahas di bawah. Jelas dulu ini? Ini 3 istilah pokok dulu. Karena dalam pembahasan istitna itu harus paham istilah. Sekarang masuk. Hukmul mustatna bi illah. Hukum yang dikecualikan dengan illah. Qala beliau berkata, fal mustatna bi illah yunsabu idza kana al kalamu tamman mujaban. Lihat. Maka yang dikecualikan dengan illah, yunsab dinasab idza kana al kalamu, jika kalimatnya tam mujab. Apa artinya tam dari pelajaran yang telah lewat? Disebutkan mustatna minhu. Mujab tidak diawali oleh penafian. Alhamdulillah, masih diingat. 2 itu. Ini istilah 2 lagi tambahannya, jadinya 5. Kalau tam mujab wajib nasab. Nah contoh, qomal qaumu illa zaidan. Lihat. Wa kharajan nasu illa amron, nasab. Mudah sekali ini. Wa in kanal kalamu manfiyan taman. Kalau kalamnya manfi dan tam. Apa artinya manfi? Berarti diawal oleh penafian. Artinya tidak mujab. Kalau tadi kan yang pertama tam mujab. Kalau ini tam manfi. Maka jaza fihil badalu wan nasbu alal istitna. Boleh antum i'rab sebagai badal, yaitu kata yang terletak setelah ilah. Dan boleh antum i'rab nasab sebagai apa? Istitna. Nah contoh, maqamal qaumu illa zaidun wa illa zaidan. Boleh. Paham ya? Kenapa? Karena kalimat ini tam. Apa artinya tam? Ada mustatna minuhnya mana? Qaum. Dan dia di sini manfi. Kenapa? Dia awal oleh apa? Manafiyah. Terus terakhir, wa in kanal kalamu naqiso. Kalau kalimatnya nakis, apa artinya nakis? Dari pelajaran yang telah lewat. Tidak ada mustatna minuhunya dan pasti diawali oleh penafian. Maka apa yang terjadi? Kana ala hasabil awamili. Maka dia di atas ketentuan hasabil awamili, sesuai dengan penyakit sebelum ilah. Artinya kalau antum mau tahu bacaannya, hapus dulu ilahnya. Baru baca, setelah itu dimasukkan kembali. Dipahami ini kan? Sesuai dengan penyakit sebelum ilah. Kalau dia butuh marfu rofa, dia butuh mansub, dia butuh jar di jar. Nah contoh maqama illa, butuh apa nih maqama? Fa'il, maka dibaca Zaidun. Wa ma darabtu, butuh apa? Maf'ul, maka dibaca illa Zaidan. Wa ma marartu, butuh apa? Butuh jar kan? Kan ma marartu dia fi'il lazim. Ketika dia fi'il lazim, bisa enggak butuh maf'ul? Tidak. Kalau ada maf'ulnya maka pakaikan apa huruf? Jar. Lihat, illa bi Zaidin. Illa bi Zaidin. Jelas ini kan? Mudah, alhamdulillah. Kan ini kedua. Kalau dulu pertama susah. Buku pertama. Aku saya katakan. Al-ismul waqi'u ba'da illa lahu min haitsul i'rab salatu halat. Isim yang terletak setelah illa lahu baginya min haitsul i'rabu dari sisi i'rab
Salatu halatin, ada 3 keadaan. Al-halatul ula, keadaan pertama, wujubun nasbi alal istitna, wajib dinasab atas istitna. Al-halatul taniya, keadaan kedua, jawazun nasbi alal istitna awi itba'ihi lima qabla ilah. Boleh nasab sebagai istitna atau ikut terhadap sebelum ilah. Ala annahu badal minhu, yaitu dia sebagai badal darinya. Wal arjah. Dan belum bilang apa dia lebih roji. Walaupun nanti di mutamimah akan ada lagi rincian lagi. Iya. Jadi dia lebih roji dibaca badal daripada dibaca apa? Mansub. Ini yang keadaan kedua. Al-halatu tsalitsah, keadaan ketiga, wujubu irabihi ala hasabil awamili. Wajib irabnya sesuai dengan penyakit. Allati qabla illa, yang ada sebelum illa. Ini ketiga. Ini akan dirinci dengan contohnya. Fa'amal halatul ula. Adapun keadaan pertama, wahya wujubu nasbi halal istitna, yaitu wajib dia nasab atas istitna, al atas istitna, fasyartuha ayyakunal kalamul ladzi qabla ila taman mujaban. Maka syaratnya harus kalam yang sebelum illa taman mujaban. Bi fathil jim, di fathah jimnya mujaban, karena ada juga mujib. Kalau ini dibaca apa? Mujab. Beliau akan jelaskan apa itu tam, apa itu mujab. Paham ya? Karena beliau anggaplah kita ini baru dapat sekali ini. Tapi nanti di mutamimah, antum harus paham baik-baik ini. Kedua kali ini berulang, karena ketiga kali nanti tidak disebutkan lagi. Buku ketiga. Makanya buku ketiga nanti masalahnya banyak tapi tipis. Karena kenapa? Apa yang ada di buku pertama dan buku kedua berupa istilah, pengertian, dihapus di buku ketiga. Karena antum sudah paham. Paham kan? Iya. Lihat, wa ma'na kaunil kalami taman, arti keberadaan kalam itu tam, apa maksudnya? Ayyud karofihil mustatna minhu, yaitu disebutkan padanya mustatna minhu. Mudah. Wa ma'na kaunihi mujaban, makna keberadaan dia mujab, ayyakuna mutbata, yaitu dia kalimatnya apa? Mutbat. Apa artinya mutbat? Ay, yaitu lam yataqaddamahu nafyun aw shibhuhu, tidak diawali oleh penafian atau yang menyerupai penafian. Wa huwa nahi wal istifham, yaitu nahi dan istifham. Jadi ini antum ingat, itu tambahan di buku ini. Dia tidak harus nafi. Boleh juga nahi, boleh juga apa? Istifham. Itu tidak dianggap mujab jadinya. Kapan ada nafi atau nahi? Nahi maksudnya diawali oleh la nahi atau istifham, ada kata tanyanya, maka itu kalimatnya jadi apa? Tam, goir, mujab. Karena syarat mujab tidak diawali oleh penafian, istifham dan nahi. Nah, contoh terpenuhi syarat. Qamal qaumu illa Zaidan, wajib. Wa kharajan nasu illa Amron, wajib nasab. Fakullun min, maka setiap dari Zaidan wa Amron mansubun wujuban, dinasab secara wajib. Alal istitna, sebagai istitna, li'annal kalamal mutaqaddima tamun mujabun, karena kalam yang mendahulunya adalah tam mujab. Amma kauni taman, adapun keberadaan dia tam, fali annahu dzukira fihil mustatna minhu, maka sungguh padanya, karena sesungguhnya disebutkan padanya mustatna minhunya. Wahul qaum, yaitu al qaum, fil mitalil awal, pada contoh yang pertama. Wan nas, dan an-nas fil mitalil tsani, pada contoh yang kedua. Betul itu? Betul. Wa amma kaunihi mujaban, adapun keberadaan dia mujab, fali annahu lam yusbaq binafin wala shibhihi, karena dia tidak diawali oleh penafian, tidak pula menyerupainya. Mithaluhu minal Qur'anil Karim qauluhu jalla sya'nuhu, contoh dalam Al-Qur'an Al-Karim firman Allah jalla sya'nuhu, kumil laila illa qalila. Tam, ini ayat tam, kenapa? Ada mustatna minhu mana? Al-lail, mujab, karena tidak ada penafian atau yang serupai dengannya. Paham? Faqalilan mansubun wujuban ala istitna, maka qalilan mansub secara wajib sebagai mustatna, li'annahu mustatna min kalamin tamin mujabin, kan dia mustatna dikecualikan dari kalam tam mujab.
Selesai keadaan pertama. Wa amal halatu tsani, adapun keadaan kedua, wahya jawazul wajhain, yaitu boleh dua sisi. Boleh dua sisi. Fasyartuha, maka syaratnya ayakunal kalamul mutaqaddimu taman goiru mujabin. Masya Allah. Yaitu kalam yang telah lewat, taman dia tam goiru mujabin, tapi tidak mujab. Apa takbir pendeknya tidak mujab? Manfi. Ay goiru musbat, yaitu tidak ditetapkan. Manfi. Ba'an taqaddamahu nafiyun aw sibhu, yaitu dia diawali oleh penafian atau yang menyerupai dengan, yang serupa dengannya. Nah, ma qamal qaumu illa zaidun boleh, au illa zaidan boleh. Fa zaidun birofa badal minal qaum. Zaidun dirofa maka dia badal dari kaum. Badal ba'd min kul. Badal ba'd min kul, karena zaid sebagian dari kaum. Wa badal marfu marfuun mitluhu. Badal marfu semisalnya. Wa zaidan bin nasbi alal istitna. Sementara zaidan dengan dibaca nasab ya sebagai mustatna. Wal awal arjah. Yang pertama lebih rajih. Wa inna majazal amron, tiada lain dibolehkan itu dua perkara. Li'annal kalam as-sabiqa tamun goiru mujabin. Kalam yang telah lewat tam dan tidak mujab. Wa amma kaunihi taman, adapun keberadaannya dia sebagai yang kalimat yang tam, fali annahu dzukira fihi al-mustatna minhu, maka karena dia disebutkan di dalamnya mustatna minhu wahul qaum, yaitu al-qaum. Wa amma kaunihi ghairu mujab, adapun keberadaan dia tidak mujab, fali annahu manfi, karena dia manfi, dinafikan. Bima nafi, dengan manafi. Wa mitaluhu minat tanzil, contohnya dalam Al-Quran, qauluhu jalla dzikruhu, firman Allah subhanahu wa ta'ala jalla dzikruhu, ma fa'aluhu illa qalilun. Dia baca qalilun. Qira'a sab'ah illa Ibn Amir, dibaca oleh para ahli qira'a sab'ah, ahli qira'a yang 7 selain Ibn Amir, illa qalilun birofa, dengan rofa. Ala annahu badal minal wawi, yaitu dia sebagai badal dari waw jamaah fi fa'alu, pada kata fa'alu, wawnya itu badal ba'd min kul, badal ba'd min kul. Wa qara'a Ibnu Amir, dan dibaca oleh Ibnu Amir wahdaha sendiri, illa qalilan, belum baca nasab. Sebagai apa? Bin nasbi alal istitna. Wal awal arjah kama taqaddam. Tapi yang pertama itu lebih rajih, kan itu baca, kan qiraat sab'ah semuanya membaca qalilun, badal. Itu menunjukkan dia yang rajih. Hanya satu, yaitu 6 orang dari qiraat sab'ah baca apa? Qalilun. Satu orang saja dari mereka yang beda, yaitu siapa? Ibn Amir, dia baca apa? Qalilan, sebagai mustatna, selesai kan? Sudah. Kemudian berikutnya, wa amal halatu tsalitsah, ini yang terakhir. Adapun keadaan yang ketiga, wa hiya wujubu irabi ala hasabil awamili, itu wajib irabnya sesuai dengan penyakit. Allati qabla illa, yang sebelum illa. Fasyartuha, maka syaratnya ayakunal kalamul mutaqaddim naqisan manfiya. Kalam yang mendahului naqis manfi. Naqis apa artinya? Tidak ada mustatna minhunya, manfi diawali oleh penafian. Beliau bilang wa ma'na kaunil kalam naqiso, arti keberadaan kalam itu naqis, alla yuzkar fihil mustatna minhu, yaitu tidak disebutkan padanya mustatna minhu. Itu namanya naqis. Fa in kana al-amilul ladzi qabla illa yatlubu fa'ilan, kalau amil yang sebelum illa yatlubu menginginkan fa'ilan, fa'il, rafa'tal mustatna 'alal fa'iliyah, maka antum rafa' mustatnanya sebagai apa? Fa'il. Nah, maqama ila zaidun, butuh fa'il. Fa zaidun marfu'un 'alal fa'iliyah bi qoma. Maka zaid marfu' atas fa'il, untuknya fa'il untuk qoma. Wa in kana yatlubu maf'ulan bih, kalau dia mau menginginkan maf'ulun bih, nasab tal mustatna alal maf'uliyah, antum nasab mustatnanya dengan di atas dasar dia sebagai maf'ul. Nah, ma darabtu illa zaidan, fa zaidan mansub alal maf'uliyah, maka zaid mansub sebagai maf'ul bi daraba, maf'ulnya daraba.
Wa in kana yatlubu jarron wa majruron. Kalau dia menginginkan jar majrur, yata'allaqu bih, yang terikat dengannya, jarorta. Antum jar, kamu jar al mustatna biharfi jarin. Kamu jar mustatnanya dengan apa? Huruf jar. Nah, ma marortu illa bi zaidin. Karena selalu antum bilang kan marortu bi zaidin. Berarti kalau masuk illa juga sama. Dia dijar dengan apa? Huruf jar. Fa zaidin majrur bil ba. Zaidin adalah majrur dengan ba. Wal jar wal majrur muta'alliqun bi marortu. Sementara jar majrur adalah terikat dengan kata apa? Marortu. Maksudnya yang beramal padanya adalah marortu. Fal mustatna fi hadhil amthilati, maka al mustatna pada contoh-contoh ini uriba al hasabi, diirab sesuai dengan ma taqtadihil awamin, sesuai dengan apa yang dituntut, diinginkan, diminta oleh amil. Allati qabla illa, yang sebelum illa, min raf'in au nasbin au jarin, dari rofa atau nasab atau apa? Jar. Kenapa bisa? Li'annal kalamal mutaqaddima nakisun manfiyun. Karena kalam yang mendahulunya adalah apa? Nakis terus manfi. Jelas kan? Wa amma kaunuhu nakiso. Kenapa dinamakan nakis? Beliau bilang, adapun keberadaannya dia nakis, fali annal mustatta minhu bahdub. Karena mustatta minhunya dihilangkan, tidak ada di lafaz, dihilangkan. Wa takdir, dan takdirnya sebenarnya kalau antum nampakkan maqama ahadun illa zaidun. Kalau dinampakkan berarti zaidun jadi badal, bukan jadi mustatna. Paham ini? Zaidun jadi apa? Badal. Ini ahadun, itu yang dihilang. Iya. Wa ma marartu ahadan wa ma ra'aitu ahadan illa zaidan. Lihat. Badal. Wa ma marartu bi ahadin illa zaidin. Kalau dinampakkan maka bi-nya masuk ke sebelumnya, bukan masuk ke setelah illa. Dipahami ini? Iya. Wa amma kaunuhu manfiyan. Adapun keberadaan dia manfi, fali annahu sabaqahu adatun nafin. Karena dia diawali oleh alat-alat penafian. Wahya ma nafiyah, itu di sini ma nafiyah. Wa min selesai. Wa mitaluhu minal Qur'anil azim qaulullah tabarak wa ta'ala. Contoh dalam Al-Quran Al-Azim firman Allah tabarak wa ta'ala, wa ma amana ma'ahu illa qalilun. Kenapa dibaca rofa itu? Fa'il, kan enggak nampak bilangnya fa'il. Paham? Dinampakkan baru bilang. Kan ini dihilangkan mustatna minunya. Asalnya kan ini wa ma amana ma'ahu ahadun. Tapi kalau ahadunnya dihilangkan, kan lupa untuk irobnya tadi. Paham? Kalau dihilangkan, kan ini kan dihilangkan apa? Mustatna minu. Kalau ada mustatna minunya disebutkan, baru antum irob al-mustatna atau badal. Kan begitu kan? Tapi kalau hilang mustatna minunya, maka irob seperti biasa. Sebagai fa'il, maf'ulun bi atau majrur. Paham? Kalau antum munculkan, baru irob. Coba ulang. Wa ma amana ma'ahu illa qalilun. Sebagai apa? Fa'il. Fa'ilnya siapa? Amana. Karena belum punya fa'il. Ya? Baik. Wala ta'budu illallaha. Maf'ulun bi. Kalau dimunculkan ahadan, maka jadi badal. Wala yahiqul makru sayyi'u illa bi ahlihi. Ini mudah. Diapain dia ini? Dijer. Fa qalilun marfu'un al-fa'iliyah. Lihat, qalilun marfu' sebagai fa'il. Bi amanah, dengan amanah. Wal abdul jalalati, dan lafaz al-jalala mansub al-maf'uliyah atas maf'ul. Wa bi ta'budun, dengan kata ta'budun. Wa bi ahli jar majrur. Sementara bi ahli adalah jar majrur, muta'alliqun bi yahiku. Terikat dengan kata apa? Yahiku. Wa yusammal istitna fi hadil halah mufarraga. Istitna dalam keadaan ini dinamakan dengan istitna mufarrag. Jadi ini istilahnya. Istitna kalau kalimatnya nakis namanya istitna mufarrag. Kenapa bisa istitna mufarrag? Li'annal amil alladhi qabla illa qad tafarraga lil amali fima ba'daha.
karena amil yang sebelum illah telah tafarrogo. Paham? Telah tafarrogo. Apa artinya tafarrogo? Telah. Apa artinya farik? Pada dasarnya kosong. Pada dasarnya artinya apa? Kosong. Bisa antum terjemahkan telah dikosongkan dari beramal untuk yang setelah ilah. Artinya tidak beramal kepada yang sebelum ilah. Tapi dia diarahkan amalannya kepada siapa? Setelah ilah. Dipahami ini? Ini kalau dihilangkan mustatna minhunya. Iya. Nah, ini kita cukupkan dulu. Antum murojaah dulu ini. Yang mustatna bi ilah. Karena yang mustatna bi ghairi siwa qola dan ada hasya itu mudah. Kalau antum paham ilah. Kalau antum paham ilah. InsyaAllah itu bisa selesai besok. Bahkan besok kita bisa masuk di mana filijin.